Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia, kita Garuda. Sehat. Alhamdulillah sehat. Membahagiakan. Sangat membahagiakan. Sesuai ekspektasi. Ya, aku mengakui dengan prediksimu kemarin bukan skornya tapi bukan skornya. Tapi golnya dicetak oleh salah satu pemain belakang melalui servis. Ya, set piece. Tapi kan skornya salah ya. Iya. Whatever. Walaupun salah, yang penting menang. Menang, pasti menang. Yakin aku Bang, itu pasti menang Bang. Ya, walaupun terpautnya jauh ya. Ya, untuk peringkat. Secara peringkat mungkin jauh. 79 lawan 120. 122. 122. Setelah pertandingan selesai, aku lihat statement dari pelatih Oman. Permainan Indonesia tidak sesuai dengan peringkat. Betul. Tapi ya itulah perkembangan timnas Indonesia. Kembangnya sangat melesat. Ya, mulai transisi dari Coach Shin, ya betul, Coach Patrick, sekarang Coach John. Dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Ya. Aku pernah dengar sama omongannya Coach John, itu pernah bilang bahwa mau menyempurnakan dari sisa atau peninggalan pelatih-pelatih sebelumnya. Penyempurnaan strategi dari pelatih-pelatih sebelumnya. Tapi dengan statementnya Coach John sih, tapi kan juga masih ada beberapa pemain yang baru kan? Ya, betul. Pilihan-pilihan yang baru. Ya mungkin itulah seleksi yang dilakukan oleh Coach John untuk mencari puzzle-puzzle yang dibutuhkan. Betul. Dan sudah terbukti permainannya sudah berubah. Sangat berubah. Ketika Coach John sebelum ini lawan Saint Kitts dan juga Bulgaria. Dibandingkan dengan permainan semalam melawan Oman kemarin ini. Iya. Jauh. Berbeda. Aku ngeliatnya jauh. Jujur aku bandingin loh. Karena di permainan sekarang ini ya, kalau menurut aku ya Cap ya, aku nggak ngerti itu rotasi model apa seperti itu. Itu gila sih, bener. Gimana ya instruksinya ya? Iya, dan mungkin itu yang diinstruksikan kepada pemain oleh Coach John, dan pemain benar-benar bisa menyerap. Betul sekali. Dan melaksanakan dengan baik. Sangat baik. Hal kecil aja yang aku perhatikan, bisa dilihat kok bukan cuplikan, fullnya ada di video.com deh. Ya, boleh. Ketika membangun serangan dari bawah, ya. Ridho naik loh. Pelupesi turun. Oke. Ridho naik, Pelupesi turun. Oleh membuka ruang. Dix masuk ke tengah. Ini belum pernah. Jujur aku belum pernah melihat seperti ini selama dipegang oleh baik itu Coach Shin, Coach Patrick, ataupun Coach John ketika pertandingan lawan Bulgaria maupun Saint Kitts. Aku juga nggak paham ya. Ini kok bisa dibikin seperti ini gitu oleh Coach John sendiri. Kalau menurutmu gimana, Cap? Menurutku mungkin bagian strategi kayaknya yang Joey Pelupesi sama Ivar ini memang murni mainnya sih double pivot ya. Jadi Joey Pelupesi sama Ivar ini nggak jauh Bang. Selalu dekat dan selalu backup untuk posisinya Ridho waktu naik ke atas. Justin Hubner juga beberapa kali overlap ke depan. Betul. Ivar juga menutup ruangnya, area kosongnya dari Hubner. Gila. Dua-duanya chemistry-nya sudah 100 plus mungkin. Setiap Ridho keluar atau Hubner yang keluar, Ivar sama Joey ini selalu menutup ruangan. Gila. Babak pertama aja, kita bicara babak pertama dengan skor 2-0 kan. 2-0. Gol yang pertama ciptakan oleh Hubner lewat servis Nathan. Iya, servisnya Nathan. Crossingnya bagus Bang, crossingnya gila. Nathan sangat berkembang Bang. Posisi kiri mungkin babak pertama
mungkin Nathan luar biasa Bang. Juara ya. Juara. Ya, Nathan memang ketika kalau diingat kita flashback ketika Coach Chin juga masih memainkan Nathan, dia masih posisi sebelah kiri kalau nggak salah. Ya, sebelah kiri. Dan dia mungkin dengan kebiasaan dia terus mendapat jam bermain di klubnya. Di klubnya. Semakin matang permainannya. Semakin matang, betul. Dan itu umpan mahal, Bos. Mahal sekali. Tapi juga kecerdikan seorang Hafner, dia mencari celah. Mencari celah. Gol yang kedua oleh Romeni. Gol kedua diciptakan oleh Ali Romeni. Oleh Romeni. Kemana nih bocahnya? Dia sibuk mulu. Dia mengakui kok kalau dia Ali Romeni. Walaupun badannya seperti itu ya. Ya itu bisa dikatakan kesalahan dari bek lawan. Ya betul. Dan Ole pun sebenarnya sprintnya tidak kencang. Ya betul. Ini Bang, mungkin ya penglihatanku Ole memang pinter Bang, pinter bikin peluang, bikin gerak-gerakan yang tanpa bola. Ya, gerakan tanpa bolanya juga membingungkan. Selain itu juga dia shootnya nggak kenceng Bang, nggak kenceng Bang. Itu nggak kenceng. Posisi shootnya itu yang penempatan bolanya itu betul, yang di sudut yang susah. Ya. Dan juga timing ketika dia syuting. Menurut aku ya. Dia mungkin juga bisa dilihat lah golnya Ole itu tidak kencang. Tidak kencang. Tapi dia menurut aku dia tahu timing dan dia melihat kiper. Betul. Posisi kiper. Posisi kipernya. Ya itu kecerdikan sih. Cerdik. Itu cerdas cerdik itu Ole. Tapi ya kegigihannya dia ketika bertarung, dia kan dipres tuh. Dipres, betul. Memang pintar aja sih. Ya. Olehnya cerdik. Dia pintar melindungi bola walaupun dia ketika itu masih bawa bola. Ya. Dia pintar menutup lawan dan dia tahu timing kapan akan syuting dan ditempatkan bola ke arah sebelah mana. Arah mana, betul. Semakin matang. Walaupun aku terkadang bingung ya. Ketika di timnas, pemain-pemain Indonesia ini kan wow kita melihatnya. Ya. Tapi mayoritas di klub mereka agak redup gitu ya. Aku sangat menyayangkan aja sebenarnya. Mungkin beda pelatih, beda strategi. Betul. Aku setuju di situ sih. Ya itu sudut pandangku aja sih, Cap. Ya. Kok Ole jarang dimainkan ya? Kenapa ya? Padahal ketika bermain di timnas, kok asik gitu loh. Perform gitu. Di babak kedua, Wak Haji, walaupun sempat ditepis bola rebound kan? Iya, ditepis. Kembali lagi ke kakinya dia. Aku bahagia Wak Haji mencetak gol. Tapi selain kita membahas gol, kita melihat gol-golnya ya alhamdulillah menang 3-0. Ya. Permainannya Indonesia memang sulit terbaca. Sangat sulit. Dan seorang Coach John berani menempatkan beberapa pemain yang bukan di posisinya. Posisi aslinya, betul. Tetapi pemain itu tetap bertanggung jawab. Bagus. Menurutku bagus. Meskipun ya mungkin ini strategi ya, strategi. Jadi memang bukan posisi asli, tapi semua menjalankan dengan baik dan sesuai instruksi. Iya. Gila. Donitri. Ampun itu anak. Gila banget. Dia posisi kanan dan dia melihat peluang melakukan shot. Iya. Dan aku ingat siapa yang biasaan membuat tendangan seperti itu. Siapa Bang? Galih Freitas. Betul sekali. Kayaknya cirinya winger sekarang memang kebanyakan di cut inside, shoot. Yes. Aku memikirkan itu karena ketika ngeliat Doni kok sebelah kanan, otakku langsung connect-nya adalah ke Galih Freitas nih. Dan itu kebiasaan Galih mencetak gol dengan cara seperti itu ya. Beberapa kali Galih Freitas mencetak gol seperti itu. Dan ternyata benar. Satu, on target dan kiper itu terkejut. Pasti itu kenceng tendangan itu. Kenceng, presisi Bang. Itu kalau misalkan nggak ditepis mungkin pojok sebelah kanan mungkin. Iya. Gila itu. Ya kan aku udah pernah ngomong juga sama Capa, aku pengen Doni ke Persebaya. Ada Jefferson Bang. Kan butuh pelapis. Iya betul. Kan butuh pelapis nih. Dan kalau pelapisnya ini seimbang dengan Jefferson,
Coach Tavares terserah pilih yang Iya, mana. Tapi semua kemarin overall menurut aku ketenangannya dapat semua. tiki-takanya dapat. Betul. Kevin Dix sampai jatuh di kotak penalti, itu ngapain? Bisa ke tengah loh dia. Mau jadi striker dia kelihatannya ini. Asisnya Ivar, Bang. Luar biasa juga. Ivar juga ngapain sampai sana. Nggak, jujur benar-benar berbeda. Buat warga-warga Jeb Entertainment, para pecinta timnas Indonesia ataupun Bonek Bonita, bisa komen-komen bagaimana pertandingan timnas Indonesia kemarin. Kalau menurut kami berdua, sebelum kami melakukan syuting ini, kita sudah discuss. Kita nggak bisa ngomong apapun, karena memang ini sangat berbeda. Sangat berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, memang jauh beda Tidak banget. seperti ini. Iya. Tidak seperti ini. Dan ketenangan seorang Elkan Bagot sebagai menggantikan Cap J berjalan dengan baik. Walaupun sangat baik. Sempat hampir blunder dengan Rido. Hampir blunder. Hampir aja, itu ngapain Rido bermain di situ itu. Tapi Elkan fokusnya luar biasa, Bang. Iya. 90 menit fokusnya luar biasa Elkan. 1 lawan 1 sekarang aku bisa jamin, Bang. Nggak mungkin bisa lewat sama Elkan 1 lawan 1. Gila, tenangannya sekarang sudah luar biasa. Dan satu hal yang aku melihat, aku kagum. Ya walaupun mungkin biasa di permainan sepak bola ya. Ketika Indonesia sudah menyerang, kemarin lihat aja, mendapat serangan balik, pemain Oman sprint sendiri, Elkan menutup betul. Rido ke tengah, Pelupesi dan Ivar mundur sebegitu cepatnya, tapi mereka berdua memperhatikan lawan main. Betul sekali. Dia benar-benar scanning tuh kemana itu. Terkadang kan orang ketika diserang, fokusnya hanya ke depan. Ya, betul. Tapi seorang Pelupesi sempat scanning pemain. Scanning dulu. Itu udahlah. Tengah miliknya Joy. Ya. Oke, terutama babak pertama, Bang. Babak pertama itu panggungnya Pelupesi menurutku ya, Bang. Panggungnya Pelupesi. Aku sepakat itu. Itu gila, babak pertama itu lini tengah sudah Pelupesi yang nguasain. Udah. Kok bisa orang bisa setenang itu ya? Tenang banget. Gila. Biasanya aku sama Capo membawakan Persebaya kan? Ya. Ngobrol Persebaya. Dan aku sempat ngomong, ada di tayangan sebelumnya nih, Cap. Aku menyarankan Persebaya mengambil Pelupesi. Karena sudah tidak ada Milos. Seorang Pelupesi dengan ketenangannya dia. Yang luar biasa. Tandem dengan Tony. Yang mana dia wow juga. Udahlah. Itu di bayanganku aja sih. Tapi karena kita saat ini bicara timnas, ya sangat kagum dan respect dengan permainan seorang Pelupesi. Iya, di timnya juga promosi, Bang, Liga 1 Belgia, promosi. Berhasil akhirnya. Perpanjang kontrak juga, aku juga senang masih berada di Eropa. Ya, tapi kalau bisa masuk Persebaya, kalau aku. Dia lumayan loh umurnya 32 tahun. Ya, 32. Tapi permainannya bisa setenang itu permainan seperti itu sangat mahal, Cap. Kalau menurut aku ya. Betul. Karena tidak semua orang bisa bermain seperti itu. Setenang itu. Gila, lapangan tengah full punyanya Joy Pelupesi. Karena mayoritas permainan sepak bola itu perang lapangan tengah. Ya, terutama lapangan tengah itu memang kuncinya sebenarnya. Ya, apakah bola masih bisa mengalir menuju gawang lawan, atau kamu akan fight di tengah, perang di tengah nih. Ya, itulah timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Coach John dengan banyak kejutan-kejutan. Soalnya dari awal aku lihat starting line up yang dipasang kan formasi awal 3-4-3. 3-4-3 betul. Dengan 2 pivotnya Ivar dan Joy Pelupesi. Itu sebenarnya aku sudah aku mengira-ngira ini nanti bisa waktu bertahan nanti bisa jadi 5 back. Yes. Aku ini prediksimu pasti, prediksiku ini bisa jadi 5 back kalau untuk bertahan. Karena mungkin Tom Haye tidak bisa main ya. Tidak bisa main. Mungkin strategi yang dibikin sama Coach John, prediksiku kayaknya kalau bertahan tetap 5 back. Ya, 5 back.
Sisi yang kanannya sebelumnya Dix, kirinya ada Nathan. Ya kalau keserang kan memang dua orang itu sangat mobile, mobile. Ke depan ke belakang overlap, balik lagi ke belakang itu sudah biasa dilakukan sama Nathan dan juga Kevin Dix. Dan Joey Pelupesi melakukan perannya sangat luar biasa, sempurna yang dilakukan sama Joey Pelupesi ini. Ya. Dengan prediksi yang kamu ngomongin barusan tuh, Cap, dengan 5 back, itu memang terjadi. Ya. Tapi perlu diingat, terkadang kanan bukan Dix. Iya. Dix sudah di depan. Tapi kadang-kadang Ole, Bang, sampai turun ke situ, Bang. Nah, itu aku nggak tahu. Ini yang mau aku bahas tentang sosok Ole Romeni. Ole ini. Babak pertama silakan ditonton ulang. Itu lapangan kanan, kiri, tengah, ke depan punya Ole. Itu ngapain orang dari kanan ke kiri, ke tengah, kanan, belakang. Gila. Udah gitu mukanya kalau udah itu merah. Top orang itu. Selalu jemput bola ke tengah. Jadi dari Ivar dan juga Joy-nya, dia punya opsi umpan juga. Iya, karena Ole membuka ruang. Dia meminta bola supaya tidak menyusahkan lapangan tengah. Betul. Itu keren. Dan itu membutuhkan fisik yang sangat kuat kan. Betul sekali. Dan harus kita akui, Ole memang kemarin tengah ke depan, dia se-enjoy itu. Banget. Aku bisa mengatakan pemain timnas ini nafas kuda semua. Semua kuda. Ngeri sih, ngeri dah. Sama Wak Haji itu kalau pegang bola luar biasa lengket. itu juga pengaruh, Bang. Dia menahan bola untuk rekan-rekannya mencari ruang, membuka ruang, itu juga sebenarnya pengaruh juga. Ya. Sangat kuat Ragnar waktu pegang bola dan memberikan space untuk teman-temannya. Iya, untuk mencari ruang kosong. Dan itulah butuh ketenangan. Ya, betul. Loh, aku senengnya gini. Dengan adanya kayak Donitri, pemain-pemain dari Liga 1 terutama. Kemudian di Timnas bertemunya dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman dengan sepak bola di luar Indonesia. Ya. Itu harus dicuri ilmunya. Betul. Dan bisa terbukti, Donitri di Persija ketika di Timnas sama-sama hebat. Sama-sama hebat, reguler juga permainnya. Ya tidak bisa dipungkiri loh itu. Dan ini sebelah kanan adalah tugas pertamanya dia mungkin. Mungkin bisa jadi ya. Sebelumnya juga belum pernah kelihatan Doni main di kanan. Dengan adanya Coach John menempatkan Donitri di kanan, bisa menjadi opsi Persija punya peluang untuk mencoba Doni di kanan. Bisa jadi itu. Ya kan memang semua pelatih mempunyai strategi masing-masing. Ya, kan? Betul. Dan memang mental pejuang semua, Cap. Mental pejuang semua. Jujur aku menang suka nggak? Oh seneng, suka aku menang. Tapi aku lebih tertarik dengan permainannya. Betul. Dengan banyaknya rotasi-rotasi yang tidak terfikirkan. Betul. Jadi dengan adanya banyak rotasi itu kan, aku pribadi tidak bisa menebak. Sama. Gila, bukan kita aja, mungkin lawan juga tidak bisa. Ya, mungkin ya. Mungkin lawan juga karena ya itu akhirnya tidak membuat permainan menjadi membosankan. Ya, betul sekali. Dan mungkin untuk lawan, mungkin permainan itu tidak bisa tertebak. Betul. Karena rotasinya sangat aktif. Aktif sekali. Dan sangat cepat loh itu rotasi-rotasinya dilakukan. Semua pemain tidak ada yang stay di tempatnya. Ya. Berubah-ubah. Gila itu. Di awal itu aku sempat melihat Ridho ketika overlap, Cap. Dia sampai hampir ke depan. Iya, betul. Sampai ke hampir kalau aku bilang sih dia udah bukan back lagi sih posisi itu. Dalam hatiku gini, ini Ridho ngapain ya? Tapi ketika itu berulang. Ridho sempat membantu serangan dan melihat Pelupesi dengan otomatis mundur betul. Dengan pemain-pemain membuka dan mencari tempat. Ya kan memang dikorbankan Ivar tuh yang perang di tengah. Ya, betul. Ivar yang dikorbankan di tengah itu. Tengah. Berjibakunya sama Ivar itu. Oh, cara mainnya seperti ini. Oh ya udah. Tapi sempat hampir bikin assist, Bang.
Iya, Aku awal-awal babak gila. pertama kan. Gila ini. Hampir asis loh. Tapi sundulan kepalanya Nathan juga on point sebenarnya. On point. Itu untung aja Iya. ada back yang Ada menghalangi. backnya yang menghalangi. Awalnya aku pikir kipernya. Aku pikir ya Ternyata back. ada backnya. Oh ya udah, kalau kipernya terkejut Iya. pertama kali itu. Yang Rido kedua juga kena sama si Doni kan terkejutnya. ya. Rido juga pinter itu Bang. Saya kira juga datar, umpan datar. Ternyata dicungkil ke atas, gila. Kok sempet-sempetnya nyungkil ke atas. Dan itu ada Nathan di posisi itu, gila. Nathan juga posisinya bagus. Kosong Bagus. Kosong Nathan. Ya, aku suka ya Rido sudah mulai meningkat dan dipercaya di timnas, apalagi menyandang ban kapten dan beberapa kali dan terus meningkat. Ya harus diakui lah, terkadang kan pemain juga underperform kan. Ya, betul. Tidak selalu top perform. Ya kita akan melihat aja besok melawan Mozambik. Tapi ada sebuah kejutan juga dilakukan oleh Coach John. Seorang Matthew Baker. Saat ini rekor. Ya, termuda saat ini. Sebelumnya dipegang oleh Arkan Kakak. Betul. Dan Matthew Baker bermain 10 menit waktu normal. Ya, menit 80. Ya, pertandingan kan 95. Dia tidak membuat kesalahan sama sekali. Betul. Dia sangat tenang sekali. Taktis. Dan dia sempat ikut membantu serangan. Betul. Sangat berani. Sangat tenang. Ya mungkin seorang Kevin Dix yang selama ini informasinya selalu mendampingi, memberikan motivasi. Mentornya untuk seorang Baker. Berhasil. Dan ini adalah masa depan. Betul. Yang harus dijaga. Sangat-sangat potensial. Dan terima kasih Coach John sudah berani memutuskan memilih seorang Matthew Baker untuk masuk ke timnas senior dan memainkan di menit 80. Keren dia. Keren. Itu berarti Bang, 10 menit itu sangat-sangat berarti juga sebenarnya di sepak bola ya. Sangat berarti 2 sekali. menit itu berarti bos. Tidak hanya 10 menit. Dengan ketenangannya, kan sempat tackle bersih juga. Sangat bersih. Gila itu. Kamu kalau nonton ketika Matthew masuk di menit 80, ketika mendapat serangan, di situ aku gini, aduh, kiri Matthew nih. Iya. Dan ternyata seorang Donitri langsung membackup. Langsung backup juga. Itu wow. Keren Donitri. Yes. Udahlah, Donitri keren. Aku mengakui lah, Donitri keren. Sangat mengakui. Ya, nggak salah. Pemain muda terbaik Liga 1. Ya, wajar. Iya, wajar. Memang. Sudah sepantasnya. Pantas sekali, menurutku pantas. Dan Donitri mau turun secepat itu. Yang mungkin dia tahu ya, seorang Baker baru pertama kali mungkin dipikirnya masih ada nervous. Ya. Karena timnas senior loh, berbeda dengan ketika U17-nya dia. Ya. Dan dijawab oleh Baker dengan ketenangannya dia. Luar biasa, Bang. Dan masalah tinggi badan ternyata mirip sama Rido ya tingginya. Iya, kurang tipis. Aku kira tinggian Rido loh. Jauh maksudnya. Iya, tipis. Hampir sama. Ya mungkin Sadil bisa lebih banyak dimainkan, kan menggantikan Wahaji ya. Iya, Wahaji Ragnar. Iya kan? Menggantikan posisi Ragnar. Ya siapa tahu lah. Karena aku penasaran sama Sadil ini. Karena gaung-gaung di awal ketika timnas Garuda Calling ini dipanggil kan, ada 2 pemain baru, Marcelino dan juga Sadil. Nah mudah-mudahan besok Sadil ketika main bersama Mozambik bisa. Mungkin ada kesempatan mungkin. Iyalah, itu bagus pemain itu. Iya. Ini kayaknya semua pemain dapat bermain ini Bang, sama Coach John ini Bang. Nah itu bagusnya Coach John tuh. Semua dapat menit. Percaya dengan pemain-pemainnya. Betul. Tapi kalau menurut aku pertandingan kemarin aku sangat menyayangkan Beckham. Dia tidak main yang seperti biasanya. Dia seperti biasanya. Dia biasanya mainnya wow Beckham ini.
Selalu nusuk ya, nusuk-nusuk. Berani, dia berani bawa Iya. bola, dia penempatan tanpa bolanya bagus, pergerakan tanpa bolanya juga bagus, membuka peluangnya juga bagus. Betul. Nggak tahu kenapa dengan Beckham ini. Tapi tanpa disadari waktu Rido overlap, Beckham kadang-kadang juga menutup Menutup, tengah, Bang. iya. Menutup tengah. Itu nilai juga itu. Loh pasti nggak kita biasanya melihat Beckham itu kan jarang untuk bertahan, Ya, betul. ya kan? Ya, Di Persib seperti apa Beckham? Dia bisa memberikan assist, ya. ataupun dia bisa ya berani benar-benar menusuk dengan skill yang dia miliki loh. Kemarin tidak terlihat semua skill itulah. Ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Overall bagus. Iya, Pergerakan saling menutup. pergerakan tanpa bolanya juga bagus, sesuai Ya. dengan instruksi mungkin ya. Ya, Sesuai. ya kita nggak tahu instruksinya Coach John apa ya. Ya, betul. Apakah emang Beckham ditahan untuk bermain seperti biasanya? Ya. Karena ya Kevin Dix sampai ke striker juga nggak tahu. Oleh menepi ya juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Sangat-sangat sulit ditebak ini. Ini formasi apa, strategi apa? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Tapi kita juga nggak tahu nih strategi apa yang akan diberikan oleh Coach John ketika besok melawan Mozambik. Lawan Mozambik. Apakah akan berubah? Apa akan stay dengan seperti ini tapi dengan pemain yang berbeda? Ya. Apakah akan ada rotasi-rotasi yang mengejutkan penonton ataupun mengejutkan lawan? Kita nggak tahu. Selama yang saya tonton ini, untuk pertandingan yang kemarin sangat-sangat menyenangkan mata. Iya. Gila permainannya. Sangat-sangat menyenangkan mata. Walaupun sering ngumpul di tengah ya. Ya. Tapi ya sudahlah. Kayak tadi aku bilang, Ivar Jenner ini jadi bulan-bulan nanti tengah ini. Box to box. Dia menjalankan strategi box to box dan work Work banget ya. Nah. Ya bahagialah dengan timnas menang. Ya tadi aku bilang, seneng nggak? Seneng. Tapi aku seneng banget lah permainan yang kemarin. Itu seru. Seru sekali. Karena belum pernah formasi gini aku lihat ya, strategi Ya. seperti ini. Kok gini? Kok gini? Ya kayak biasanya lah. Zaman Coach Tin, Coach Patrick, Dix tetap aja di kanan. Ya, tetap di kanan. Betul. Tapi ini membuat sesuatu yang berbeda dan berani. Berani sekali. Berarti kan benar-benar Coach John ini melihat kapasitas dan kualitas setiap pemainnya. Betul. Oh bisa nih diginiin nih. Nah itu kan semua bisa terlihat ketika latihan. Keren loh Banget. Coach John ini. Ya mudah-mudahan lah bisa lama dan bisa terus membawa peringkat Indonesia semakin naik. Ya, yang Saat pasti ini kan di 118. 118. Mozambik di 101 ya kalau nggak salah. 101 ya. Kalau nggak salah 101 ya. Koreksi ya warga-warga Jab ataupun semua pecinta timnas Indonesia dan juga bonek bonita. Jujur aku kepo dengan komen-komen kalian karena aku pribadi juga terkejut melihat permainan timnas. Timnas yang sekarang Ya mungkin kalau dari bonek bonita ada pendapat lain, ya bisa. melihat pertandingan kemarin atau melihat seru ya gini, komen karena itu kemarin seru banget. Dan jujur tanggal 9 itu masih lama, Cap. Aduh, masih lama ini. Penasaran aja apa yang akan dilakukan oleh Coach John terhadap timnas Indonesia nih. Dan mudah-mudahan aku berharap Marcelino bisa main. Sama. Kemarin dia tidak masuk di DSP kan? Ya, enggak masuk. Karena katanya sedikit ada masalah Ada kesehatan. masalah. Ya. Ini menjelang pertandingan. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, Sel. Ya. Tunjukkan tajimu, Sel. Iya, Sel. Penasaran, Sel, mainmu gimana sekarang? Ayo, Sel. Dengan Coach John ini ya, Ya. aku berharap lebih sama kamu, Sel. Kan Coach John sudah melakukan statement. Iya. Kagum dengan seorang Iya, Marcelino. Kita akan tunggu pertandingan melawan Mozambik. Ya. Tanggal 9. Mudah-mudahan Indonesia bisa naik lagi peringkatnya. Ya jangan sampai kendor. Jangan sampai meremehkan. Ya, betul. Karena kan Oman peringkat 79, 79. Indonesia bisa mengalahkan. Nah Mozambik 101 ya tetap aja berjuang, tetap fokus. Dan ya apapun hasilnya,
kita akan selalu dukung timnas Indonesia. Pasti. Mau menang, kalah, seri, kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Bagaimanapun juga mereka semua sudah berjuang habis-habisan di lapangan. Kita tidak tahu bagaimana capeknya mereka. Ya, ada salah satu pemain Persebaya sih tentunya, ngobrol. Sebuah kenyataan, sebuah realita, ketika kita capek tapi suara supporter itu terdengar, itu membuat sesuatu yang lebih. Betul. Membuat semangat, kayak tenaga baru. Suntikan tenaga itu ada. Ekstra. Ya kan, karena kita bukan pemain ya. Ya, sekali. Ya mudah-mudahan bisa di GBK semakin penuh menontonnya. Kemarin lumayan, Bang. Lumayan. Sangat lumayan. Terima kasih. 20.000 plus, ya cukup banyak sih sebenarnya, cukup banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan di sesi latihan menjelang pertandingan melawan Mozambik tidak ada lagi pemain yang cedera. Amin. Kalau Marcel dan yang lain cedera bisa membaik dan bisa perform ketika tanggal 9. Dan yang pasti bisa menang lagi kan. Iya. Gimana ya kalau Indonesia full tim, tidak ada yang cedera? Silakan Coach John pusing. Di situ ada J, ada Haye, Marcel, ada juga yang terbaru ini Mesilgers sudah mulai masuk dan sudah mulai muncul, masuk lagi. Tapi memang lagi ada obrolan-obrolan tertentu dengan Coach John. Aku juga nggak membayangkan gimana kalau Indonesia full tim, semuanya fit 100% untuk bertanding. Ya. Gimana ini? Dan satu lagi nih Cap, yang aku salut, aku bangga, dan aku sangat respect dengan Coach John. Beliau tidak pernah duduk selama 90 menit di pinggir lapangan, teriak-teriak, memberikan instruksi. Ya ekspresinya seperti itu. Wow. 90 menit teriak. Gila. Memikirkan strategi harus seperti apa. Semua dapat instruksi, Bang. Satu-satu pemain dapat teriakan, gila ini orang. Kamu perhatiin nggak, ketika setiap ada pelanggaran atau apapun, ketika pemain itu bisa minum, pasti ada yang mendekat di Coach John. Iya, pasti. Perhatikan. Semua pemain yang mendekat selalu dapat instruksi. Hapner habis nyetak dipanggil. Masih diatur. Wow. Gila. Salut. Tapi ya, terlepas dari itu semua, aku salut dengan Coach John. Memberikan nuansa dan atmosfer baru di timnas Indonesia. Betul sekali. Dan ini sangat-sangat terlihat. Aku bahagia melihatnya, permainannya. Ya menang, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menang lagi. Tapi selain menang, juga bisa memberikan permainan yang lebih seru. Lebih seru lagi yang pasti. Coach John berikan kami kejutan-kejutan yang selama ini posisinya sama, baru ini nih. Gairahnya naik lagi, Bang. Gairahnya ternyata kita tahu Doni bisa di kanan, Kevin Dick bisa maju sampai striker. Kita baru lihat nih. Betul. Ya. Kita tunggu besok melawan Mozambik. Tapi sebelum kita membicarakan hasil pertandingan Mozambik, kita akan syuting lagi Cap, membahas pertandingan Indonesia melawan Mozambik. Persiapannya, karena pasti kita juga memantau lewat sosial media. Betul. Bagaimana keadaan yang terupdate tentang timnas Indonesia ini. Ya mungkin besok siapa tahu Martin Pas yang dipasang. Ya, bisa jadi. Dua raksasa, dua kiper Indonesia. Pusing, Bang. Yang satu kipernya Cremonese, yang satu kipernya Ayak. Dan dua-duanya ahli membaca penalti. Iya. Sama-sama refleksnya bagus sekali. Semua kiper yang dimiliki sama Indonesia. Terus Nadeo juga. Bagus. Refleksnya semua bagus kiper-kipernya Indonesia ini. Kiper Indonesia saat ini lagi wow-wownya. Betul. Liga 1 juga kiper-kiper lokalnya keren-keren. Keren. Gila. Dan ini yang membuat persaingan masuk ke timnas Indonesia semakin seru. Semakin sulit. Nah ini ya, seorang profesional, seorang pemain bola profesional harus terus berlatih. Betul. Jangan sampai ketika dipuja-puja, digaung-gaungkan, orang pada kagum, setelah itu malas latihan. Jangan. Kalau bisa batas limitmu bisa kamu tembus nih. Betul. Bisa aja kan Emil atau Pais yang di
geser Geser. sama kiper lokal. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Persebaya udah peringkat berapa, bisa peringkat 4. Yang mana Malut dulu susah untuk dikalahkan. Susah untuk dikalahkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bola itu bundar. Bola itu bundar. Ya, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Oke, Cap. Kita tunggu perkembangan timnas di latihan ini. Pasti. Kita akan ngobrol lagi. Mudah-mudahan sudah ada Capo Ali. Ya. Jadi kalau bertiga lebih seru ngobrolinnya timnas ini. Karena dia tetap Ali Romeni. Menganggap dirinya adalah Ali Romeni. Ya udahlah. Kita iakan aja supaya dia bahagia. Ya. Buat warga-warga Jep Entertainment, buat semua pecinta timnas Indonesia dan juga bonek bonita, terima kasih banyak terus menonton konten-konten kami. Terima kasih banyak sudah komen-komen. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih juga dengan kritikan. Kritik. Apapun itu kami menerima. Dan mohon maaf kalau kami tidak bisa merespon satu persatu. Okay. Karena ya kita ada admin juga betul. yang ngurusin seperti itu. Kita channel yang lagi membangun, channel kita masih kecil. Tapi aku yakin mudah-mudahan dengan kita terus membuat konten, semakin kita memberikan informasi, semakin diberikan support oleh semua penonton kita, channelnya akan bertumbuh. Ya sebisa mungkin kita memberikan informasi yang positif. Dengan cara kita. Bukan kita menggurui atau kita sok tahu, tidak. Ya ini adalah menurut kita setelah kita melihat pertandingan. Karena apapun yang mengatur semuanya adalah seorang pelatih. Ini hanya obrolan warungan, obrolan tongkrongan. Ya kayak gini nongkrong. Ngopi, ada rokok, kaki di atas. Obrolan santai daripada kita ngobrol masalah timnas tapi tidak dikontenkan, mending dikontenkan. Bisa. Memberikan hal yang positif betul, daripada menjadikan media sosial itu tempat untuk yang hal-hal tidak penting atau salah tempat. Berbijak-bijaklah untuk menggunakan sosial media. Betul. Dan terus semangat, sehat-sehat semuanya, sukses semuanya. Dan ada satu lagi, Cap, jangan lupa subscribe channel kita yang satunya. Ada Ruang Cerita Mistis. Mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Semuanya. Dan kalau mau jadi bintang tamu, nemenin kita nongkrong di sini, boleh. Langsung DM ke Instagram ataupun ke TikTok, dan kita ngobrol, kita jadwalkan. Mau membahas Persebaya atau membahas timnas. Bisa. Sehat-sehat buat kamu. Iya, Bang. Sukses terus. Amin. Kita ketemu lagi. Besok kita syuting pertandingan sebelum Indonesia melawan Mozambik. Mozambik. Betul. Boleh. Timnas Indonesia, kita Garuda.